Hai semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, Kiki Putri. So, di video kali ini gue bakal nge-share cara cari kerja di Timur Tengah part 3. Part 3-nya ini tentang apa? Tentang apa aja sih isi kontrak kerja di Timur Tengah. Basically karena gue punya pengalaman di UAE sama di Oman, so gue bakal share kurang lebihnya apa aja. Yang mau tahu ditonton dari awal sampai terakhir, terus jangan lupa di like sama di subscribe juga. Kalau ada yang mau ditanyain boleh di komen atau hit me on Instagram. Yang pertama dan poin yang paling eye-catching buat kalian once terima kontrak kerja pasti sama, itu gaji. Jadi udah pasti sih kontrak kerja itu mengandung gaji. Poin gaji itu pasti disimpan dan itu detailnya juga harus disimpan. Misalnya kalian eligible untuk menerima gaji sekian, amount dimension, terus udah gitu on top of that misalnya kalau untuk perhotelan kita nerima service charge. Nah kalau untuk babacim karena dia kerja di hospital, dia nerima misalkan kayak ada bonus atau enggak kayak gitu-gitu. Nah untuk bidang-bidang yang lain mungkin disesuaikan ya, tapi basically pasti ada gaji. Oke, poin kedua yang gak kalah penting adalah akomodasi. Akomodasi ini tergantung dari pihak company yang kalian tuju. Kalau misalkan mereka punya akomodasi sendiri, meaning kalian tinggal datang bawa barang-barang kalian dan kalian menempati tempat atau apartemen yang mereka sediakan. Tapi kalau misalkan mereka tidak menyediakan, mereka harus mention berapa allowance yang bakal mereka add to your salary buat cover si expenses ini. Jadi dalam kata lain adalah kalau misalkan kalian biasanya spend di Indonesia yang kayak kalian harus ngekos, kalian harus ngontrak rumah atau segala macamnya, kalau misalkan di sini itu mau ngekos, mau disediain, itu bakal tercover. Jadi gaji kalian utuh. Poin ketiga adalah transportasi. Jadi misalnya gini ya, kalian kan tinggal di sebelah mana, another part of the world gitu, terus udah gitu kalian kerja di another part of the city. Jadi kalau misalkan transportasi itu juga wajib disediakan di kontrak kerja. Jadi misalnya mau kalian disediakan bis, shuttle, mau kalian dikasih uangnya pun bisa, mau kalian dibilang kalau misalkan kalian tidak memerlukan any kind of transportation, misalkan itu walking distance, itu juga bisa. Poin selanjutnya adalah asuransi. Asuransi ini asuransi kesehatan. Jadi misalkan gini ya, kalau kalian kerja di satu perusahaan, perusahaan itu wajib ngasih kalian asuransi. Atau aku baru lihat juga dari salah satu followers, ada yang kemarin nge-share kontrak kerjanya, terus ternyata dia nggak dapat insurance, dia ada tulisannya allowance. Kalau ini jujur gue baru tahu karena sebelum-sebelumnya biasanya dikoordinir sama pihak company, karena mungkin gini ya, satu company kan mereka nge-hire say paling sedikit kayak 50-100 orang ya, jadi mungkin mereka bakal dapat better deal gitu loh ke si pihak insurance-nya tentang amount-nya berapa per orang. Tapi kalau misalkan kalian perorangan, ternyata ada juga loh yang dikasih allowance-nya gitu. Oke, setelah semuanya nih ini itu dimention di kontrak, apa aja sih yang harus dimention di kontrak? Adalah termination. Si termination ini bukan berarti dipecat aja ya. Misalkan kayak kalian berhak juga resign dalam jangka waktu ibaratnya di bawah period yang mereka tentukan. Misalkan gini, mereka menentukan kontrak kerja kalian selama 2 tahun. Di bawah 2 tahun kalian boleh resign? Boleh, tapi biasanya suka ada charge. Charge ini apa sih? Charge ini adalah cost yang mereka keluarkan membawa kalian dari negara kalian ke negara tersebut. Jadi misalkan kayak gue diberangkatin dari Indonesia ke Oman, ada tiket pesawat, ada visa yang mereka spend. Terus udah gitu waktu itu gue sempat ini juga nginep di Muscat 1 hari karena dari Muscat ke kotanya itu sendiri flightnya ada gap gitu. Jadi yang kayak gini-gini nih, ini yang kalian harus hitung kalau misalkan kalian mau resign di bawah kontrak kerja. Kalau misalkan kontrak kerja kalian setahun, penuhi 1 tahun. Kalau misalkan kontrak kerja kalian 2 tahun, mending dipenuhi 2 tahun. Karena kalau enggak, kalian bakal dapat penalti atau yaitu kalian bakal dapat charge gitu. Poin selanjutnya yang gak kalah penting adalah paid leave. Jadi paid leave ini misalkan gini ya, kalau misalkan kalian rata-rata cuti itu adalah 30 hari per 1 tahun. Jadi kalau misalkan kayak gue dulu waktu pas gue di level coordinator, cuti 1 tahun itu 30 hari, tapi tiket pesawatnya per 2 tahun.
You got what I mean? Jadi kalau misalkan 1 tahunnya kalian mau cuti, kalian dapat 30 hari, tapi kalian nggak dapat tiket pesawat, kayak gitu. Nah, jadi tiket pesawatnya kalian harus spending sendiri. Tiket pesawat pun itu biasanya dia attach ya sama si annual leave ini. Jadi misalkan gini, annual leave 30 hari per year, terus free flight ticket to, biasanya dia lihat paspor kita bikin di mana, dan itu bakal jadi negara kota tujuannya. Misalkan kalau gue waktu itu bikinnya Jakarta, jadi to Jakarta gitu. Oke, kalau misalkan kalian udah eligible buat yang kayak tiket 5 bulan sekali lah, 4 bulan sekali lah, 3 bulan sekali lah, itu lebih baik dipakai karena biasanya mereka nggak menguangkan tiket-tiket pesawat ini. Jadi kebanyakan tiket pesawat itu, bukan kebanyakan sih, dari 2 pengalaman gue dan Mbak Bacim, kalau misalkan tiket pesawat itu nggak bisa diuangkan pas kalian udah resign. Let's say kayak contohnya Mbak Bacim, dia tahun pertama nggak vacation, tahun kedua ngambil vacation 1 kali. Berarti kan masih punya balance 1 tiket kan. Nah, tahun ketiga udah komplit 3 tahun, terus dia resign. Si resign ini kalian bakal eligible buat one way ticket to home country. Jadi kalian bakal dipulangin secara gratis dari pihak company. Tapi kalian kan si Mbak Bacim nih punya nih 1 lagi nih tiket yang ini. Jadi si tiket yang ini itu nggak bisa diuangkan gitu. Nah, sama juga kayak gue dulu waktu gue mau resign itu 2 tahun komplit, tapi gue vacationnya di tahun pertama. Jadi pas giliran gue tahun pertama itu belum eligible buat si tiket. Nah, pas gue di tahun kedua, gue aja udah resign. Dan resignnya itu bukan balik ke rumah, tapi gue gue continue kerja di another city. Jadi gue nggak dapet tiket apa-apa dari pihak company ini. Karena si pihak employer selanjutnya pick up gue gitu loh dari company sebelumnya. Jadi dari pengalaman kita sih, mendingan dipakai daripada hangus. Selain daripada annual leave atau cuti yang kalian ibaratnya gini ya, kalian kerja 12 bulan, terus kalian kerja 11 bulan, 1 bulannya vacation dan dibayar, oke? Jadi terlepas dari ini, biasanya kalian juga eligible buat certain occasion. Misalnya gini, kalian nikah, itu dapat kayak 4 atau 5 hari off dan dibayar gitu. Kalian sick leave. Ini juga penting banget loh. Sick leave itu bukan yang kayak gimana, bukan yang kayak oh ini jatah gue nih sick leave dapat 14 hari 1 tahun gitu ya. Enggak gitu juga. Cuman lebih ke gini. Sick leave yang dimaksud sick leave adalah kalian sakit tapi kalian nggak dirawat. Ini sick leave masuknya. Kalau hospitalize itu beda lagi. Nah, si hospitalize itu kalau ada beberapa company yang mention, ada yang enggak. Tapi kalau yang bagus sih mention ya, karena misalkan kayak waktu itu pas gue di Ras Al Khaimah di UAE, itu di mention kayak misalkan gini, 14 hari sick leave itu masih 100% gaji. Meaning kalian 14 hari sick leave dalam 1 tahun, kalian masih digaji full. Lebih dari 15 hari, terus masuknya let's say 14 sampai 25 hari, itu dipotong gaji sekian persen. Terus sekiannya lagi sekian persen. Amit-amitnya kalau misalkan kalian ada kecelakaan atau apapun, yang kecelakaan kerja gitu ya ibaratnya, ini sangat penting sih, poin ini sangat penting. Karena kalau misalkan nggak mention dan nggak clear dari awal, itu bakal jadi berantem gitu. Soalnya pengalaman gue sendiri, gue pernah dulu sick leave di UAE waktu pas gue training. Karena trainingnya di operasional dan gue capek banget dan kaki gue tuh sampai kayak si otot-ototnya tegang gitu sampai pas di X-ray segala macam itu bukan kena tulang tapi memang otot-ototnya aja yang tegang. Akhirnya bed rest dan kaki juga sempat digips. Ada burung lagi kelihatan nggak? Sempet bed rest, terus udah gitu jadi si bed rest itu gue ingat banget kaki gue digips terus 7 hari sick leave. Si 7 hari sick leave ini gue masih dibayar full. Udah gitu pas giliran berapa hari lagi kerja gitu, join kerja balik lagi, terus udah gitu gue sick leave lagi karena pas join kerjanya di force lagi gitu loh, kerjaan yang sangat berat gitu. Jadi udah pas gue sick leave lagi, si sick leave-nya itu totalnya lebih dari 14 hari. Nah,
pas giliran totalnya lebih dari 14 hari, gue diinform sama si HR, ini kamu sick leave-nya lebih dari 14 hari dan ini mention di kontrak kerja. So and so kamu bakal dapat potongan, gue lupa 20% atau berapa gitu. Terus gue yang kayak, ya udah mau gimana lagi, emang gue nggak kerja kok gitu. Jadi poin ini menurut gue penting dan perlu diklarifikasi ke company kalian. Kalau misalkan memang si pekerjaan kalian membutuhkan fisik. Kalaupun enggak, outside of work gitu, anything could happen, right? Jadi kalau misalkan namanya juga hidup gitu kan, kalau misalkan anything could happen. Jadi kalau misalkan lebih baik jaga-jaga gitu. Kalian tahu dari awal kalau misalkan kalian kenapa-kenapa, ini bakal dibayarnya sampai kapan, kayak gitu. Karena ada juga temen yang pernah patah kaki, kebayang dong patah kaki di sini dan jauh dari keluarga, dan itu memakan waktu lama banget, dia kayak sekitar 6 bulan gitu, dan company nggak bisa ngapa-ngapain. I mean, bukan jadi alasan buat dipecat juga, enggak, karena memang ya it happens gitu. Poin terakhir adalah gratuity atau end of service. Jadi misalkan gini ya, kalau misalkan kalian kerja di GCC, gue udah pernah mention juga kan sebelumnya kalau once kalian resign kalian dapat gratuity ini atau end of service. Jadi si end of service ini beda-beda per negara. Ada yang misalkan tahun pertama kalian dapat 7 hari gaji, tahun kedua kalian dapat masih 7 hari gaji, terus tahun ketiga ada yang dapat 1 bulan gaji, kayak gitu-gitu. Jadi itu beda-beda regulasinya tiap negara, kalian tinggal searching aja, beda-beda memang. Terus udah gitu kalau misalkan kalaupun misalkan nggak mention di kontrak, kalian harus dapat. Ini yang kalian harus tahu. Jadi end of service itu bukan cuman kayak kalian keluar terus kalian punya PH, kalian punya pending off, kalian punya apalagi cuti gitu yang diuangkan sama mereka. Enggak itu aja. Jadi memang kalian dapat end of service, which is termasuk di labor law. Jadi kalau misalkan ada company yang main-main nggak ngasih ini, kalian bisa minta detailnya di final settlement kalian dan kalian berhak atas itu. Oke, segitu aja di video kali ini. Pokoknya kalau kalian bingung-bingung apa aja sih isi kontrak kerja di Timur Tengah, kurang lebihnya itu tadi yang gue sebutin dari awal sampai akhir. Semoga nggak ada yang di skip-skip nontonnya, jadi nggak ada yang misunderstanding. Terus kalau misalkan ada yang mau ditanyain lagi, boleh di komen di bawah ya. Terus kalian juga bisa nemuin apapun part 1, part 2-nya, link di bawah ini. Thank you for watching. See you on the next video.